Hadiahnya GBI PPL. Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak sekolah minggu PPL Pusat untuk kiriman hadiahnya. God bless you all. Halo Kak Evina. Halo Kak Arma. Oh ya Kak, sebentar lagi bulan Agustus ya, biasanya ada apa Kak? Di bulan Agustus itu ada 17 Agustusan Kak. Oh gitu ya Kak, biasanya tuh PPL Kids suka ngadain lomba Kak. Ya emang ngadain Kak. Kakak belum tahu? Belum, lomba apa Kak? Lomba 17 Agustus yang pertama untuk kelas kecil dan kelas balita. Kalian boleh membuat video kostum sesuai dengan pahlawan. Yang kedua adalah kelas besar, boleh membuat vlog bernuansa 17 Agustus. Dan yang ketiga, untuk semua kelas, kalian boleh membuat video plating roti atau biskuit bersama keluarga. Oh iya Kak, durasi videonya berapa lama nih? Durasi video dari 1 menit sampai 2 menit Kak. Oh gitu ya Kak. Nah waktu pengirimannya tuh dari kapan sampai kapan ya Kak? Nah, pengiriman video kalian boleh kirimkan pada tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus jam 1 siang. Maksimal ya jam 1 siang. Oh gitu Kak, ya udah deh nih aku mau siap-siap dulu nih buat ikut lombanya. Kakak mau ikut? Mau dong, aku juga mau ikutan lomba. Besok aku ke rumah Kak Arna ya. Boleh, ayo. Nah, jadi adik-adik jangan lupa mengikuti lomba 17 Agustus. Kakak tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Aduh, besok sekolah ya, PR aku belum selesai lagi. Mau teman-teman nggak mau bantuin, aku juga belum liburan lagi. Aduh, Kak Jarod, kenapa sih bersungut-sungut terus? Kesel. Kesel kenapa? Nggak bisa liburan. Nggak bisa liburan, tapi gini loh Kak Jarod, daripada mulut kita dipakai untuk bersungut-sungut, lebih baik kita bersyukur sama Tuhan. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, lebih baik kita pakai mulut kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita berdoa dulu ya Kak Jarod ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat berkat-Mu hari ini kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus berkati ibadah kami supaya aman dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Biarkanlah Tuhan disenangkan atas pujian dan penyembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you. Bye. Kita mau sing nana-nana bareng-bareng yuk. Siap ya? Oke? Yuk, sing. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang
angkat padamu, mensyukuri apa yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yo, everybody say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Adik-adik, kasih Yesus itu panjang, dalam, dan lebar. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Begitu besar kasih Tuhan tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada tersalami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Yuk adik-adik kita gerak sama-sama ya. Hop, 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 hop. Yuk lebih semangat lagi ya. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Yesus Tuhanku.
lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku,
apa kabarnya? Balik lagi ya ketemu sama Kak Justin di sekolah minggu online hari ini. Gimana rasanya udah naik kelas, udah ketemu teman-teman yang baru? Pasti kalian excited dan seneng ya. Nggak kerasa ya hari ini udah di hari terakhir bulan Juli. Nah, Kak Justin mau sharing firman nih di hari ini. Tapi sebelum masuk ke firman, Kak Justin mau ajak kalian semua untuk berdoa dulu ya. Yuk kita satukan hati, siapkan mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat segala yang Tuhan berikan untuk kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang bantu kami untuk kami bisa mengerti Tuhan akan firman yang dibagikan hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menyertai, Roh Kudus yang memberkati juga. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, tadi kita udah doa, sekarang Kak Justin mau mulai sharing ya. Nah, sharing firman hari ini temanya itu tentang give thanks. Nah, give thanks apa ya Kak? Nah, kalau dari kata give thanks itu artinya bersyukur atau mensyukuri atau mengucap syukur. Nah, Kak Justin kemarin udah sempat nyari nih arti dari kata give thanks atau bersyukur itu apa ya? Yang pertama itu rasa terima kasih kita sama Tuhan. Nah, yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu menyatakan perasaan lega atau senang kayak, wah untung deh. Nah, kayak gitu ya. Jadi arti kata bersyukur itu berterima kasih sama Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih mungkin adik-adik pada bingung, Kak, gimana sih caranya kita mengucap syukur sama Tuhan? Atau give thanks itu gimana ya Kak lakuinnya? Buat lebih jelas lagi, Kak Justin mau cerita nih. Ada 2 tokoh Alkitab yang Kak Justin ambil ceritanya untuk kalian dengar hari ini. Yang pertama, Kak Justin mau cerita dari Daud. Daud itu bisa kita sebut juga Raja Daud ya. Daud siapa sih Daud? Teman-teman pasti tahu, adik-adik tahu ya Daud siapa. Jadi Daud itu adalah raja kedua dari bangsa Israel setelah Raja Saul. Nah, sebelum Daud diangkat menjadi raja, Daud itu awalnya adalah pengembala domba, adik-adik. Nah, sekali waktu Daud dipanggil sama Raja Saul untuk ke istana untuk main kecapi dan gambus kalau kalian tahu. Nah, berarti apa sih yang mau Kak Justin cerita dari Daud? Daud itu adalah salah satu orang yang mengucap syukur kepada Tuhan melalui nyanyian syukurnya. Kalau kalian tahu nih, ada kitab yang disebut kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur itu semua ditulis, sebagian dari kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud itu. Nah, Kak Justin mau buka sama-sama yuk. Kitab Mazmur kita buka sama-sama di Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Kita buka sama-sama ya, Kak Justin bacain. Mazmur 57 ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Oke, kita udah sama-sama baca di Mazmur 57 ini. Yang tadi Kak Justin bilang ya, jadi Daud itu main kecapi, main gambus, terus di sini di ayat 10 dibilang, aku mau bersyukur kepadamu, mu-nya besar artinya Tuhan ya, dengan bermazmur. Nah, kalau kalian masih kira-kira apa ya maksudnya Kak Justin bermazmur? Bermazmur itu kita tuh seperti bernyanyi untuk Tuhan. Rasa ucapan syukur kita ke Tuhan, kita nyanyikan. Nah, kayak sebelum masuk ke firman ini nih, tadi adik-adik semua juga udah praise worship bareng kan? Nah, itu tuh salah satu bentuk ucapan syukur kita ke Tuhan bisa melalui pujian penyembahan, ketika kita memuji, ketika kita menyanyi, ketika kita menari buat Tuhan, itu adalah salah satu bentuk kita sedang bersyukur sama Tuhan. Nah, selain di Mazmur 57, banyak ya di Mazmur 30, 64, 65, Mazmur 86 itu semuanya tentang nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Dia mengucap syukur ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan kalau tadi di Mazmur 57 judulnya itu diburu musuh tapi ditolong Allah. Nah, jadi waktu itu
Daud tuh lagi dikejar-kejar nih sama Raja Saul, tapi dia mau mengucap syukur melalui pujiannya. Jadi yang pertama kita belajar dari Raja Daud, cara kita bisa bersyukur kepada Tuhan bisa melalui pujian penyembahan ya, bisa lewat menyanyi dan menari buat Tuhan. Nah kalau tadi Kak Yasin udah cerita nih dari Daud, Raja Daud di Perjanjian Lama ya. Sekarang satu contoh tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Baru yang Kak Yasin mau bahas, yaitu yang kedua, Paulus. Nah, Rasul Paulus ya. Kalau kalian tahu cerita tentang Rasul Paulus nih, siapa sih Rasul Paulus? Nah, awalnya Paulus itu namanya Saulus. Nah, waktu dia namanya Saulus, waktu dulu dia belum percaya Tuhan, dia suka menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sampai di satu momen dia bertobat, percaya Tuhan Yesus, nama dia kan diganti ya jadi Paulus. Nah setelah tahu bahwa Paulus itu berdosa, nggak bisa tanpa Tuhan. Nah di situ dia mau mengucap syukur sama Tuhan lewat apa adik-adik? Lewat tindakan dia ya. Nah kita mau sama-sama baca ayatnya ya. Kita buka ada di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Udah dapat belum Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Kak Yasin bacain. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Judulnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, tadi kita udah baca bareng-bareng ya di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Nah, dari cerita yang ini, tadi juga kan Kak Yasin udah cerita ya. Siapa sih Paulus? Nah, di ayat ini Paulus tuh tahu kalau dia tuh orang berdosa dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Setelah dia sadar dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, Paulus tuh mau bersyukur sama Tuhan lewat tindakan. Misalnya apa sih? Nah, kalau kalian tahu, Rasul Paulus itu adalah nabi penginjil ya. Jadi Paulus itu keliling-keliling ke berbagai kota untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu gimana adik-adik? Cerita tentang bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus udah selamatin saya, dan mau ceritain gitu kalau Tuhan Yesus baik ke banyak orang. Nah, jadi lewat Paulus ini yang Kak Justin mau bilang, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui tindakan kita. Bukan cuman hanya cerita Tuhan Yesus baik, ketika kita berdoa, ketika kita mendoakan orang lain, itu juga tindakan cara bersyukur kita sama Tuhan ya. Misalnya nih adik-adik sebelum makan, adik-adik doa dulu dong. Nah itu tuh salah satu bentuk bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kalau Tuhan kasih makanan, Tuhan kasih cukupkan, dan Tuhan berkati makanan itu gitu. Jadi lewat 2 tokoh Alkitab ini Kak Justin mau ajak kalian. Yang pertama itu kita bisa memuji Tuhan lewat worship, lewat bermazmur, lewat nyanyian dan tari-tarian kita. Yang kedua, dari tokoh Alkitab Paulus, Kak Justin mau cerita, kita bisa bersyukur sama Tuhan lewat tindakan, kita bisa cerita kebaikan Tuhan di hidup kita, berdoa, mendoakan orang lain, banyak tindakan yang bisa kita lakukan untuk bersyukur. Yang paling gampang apa sih adik-adik kalau kita mau bersyukur? Kita pakai lidah dan mulut kita ya buat ngomong. Misalnya pagi-pagi adik-adik bangun, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesehatan, terima kasih Tuhan udah jagai kami selama kami tidur, misalnya kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi ada 2 cara yang Kak Justin mau
jelasin dari cerita Raja Daud dan Rasul Paulus. Oke, nah terakhir nih Kak Jasin mau nanya, kalian udah mengucap syukur belum hari ini nih? Coba kalian ingat-ingat, pasti ada satu hal yang bisa kalian syukurin hari ini. Misalnya kalian bangun dengan sehat, misalnya orang tuanya sehat gitu, misalnya wah nilai aku bagus nih di sekolah, itu juga kita harus mengucap syukur ya. Nah, Kak Jasin mau tantang kalian nih, mau challenge kalian buat mengucap syukur atas satu hal aja setiap harinya ya. Oke? Segitu aja firman dari Kak Jasin hari ini. Sebelum kita berpisah, Kak Jasin mau ajak kalian sama-sama berdoa lagi ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita dari Kak Justin, firman tentang bagaimana cara kita bisa bersyukur. Tuhan, ajari kami untuk kami belajar untuk bersyukur akan satu hal setiap harinya, karena Tuhan sungguh terlalu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kecukupan, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Ajari kami Tuhan untuk terus selalu mengingat kebaikan Tuhan melalui rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang selalu membimbing dan mengingatkan kami akan firman-Mu tentang give thanks dan rasa bersyukur ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, happy Sunday kids, see you and God bless. Shalom Kids, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kak Lisa ulangi sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jangan lupa kirimkan foto dan video ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik ya. Sampai jumpa, happy Sunday. Markus 11 ayat 24a, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Terima kasih, God bless you. Markus 11 ayat 24a, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. God bless you. Markus 11 ayat 24a, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Terima kasih. Markus 11 ayat 24a, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Markus 11 ayat 24a, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. God bless you. Bye-bye.